yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Shalom. Selamat hari Minggu untuk Amang, Inang, dan juga saudara-saudaraku sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kita sukacita, kesabaran, dan kekuatan. Hingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dalam sukacita kita pada hari Minggu ini, kami mau mengajak Amang dan Inang untuk beribadah bersama-sama dengan kami dalam ibadah Minggu. Dan kita mulai ibadah kita dengan berdoa secara pribadi. Kita bersatu di dalam doa. Amin. Untuk menyambut sukacita, kita bergembira dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kebangkitan-Mu, dan supaya kami merindukan susu yang murni, yang tidak berbaur, agar iman percaya kami makin bertumbuh, bahwa kami juga akan bangkit dari kematian menuju hidup kekal bagi orang yang percaya kepadamu. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada ibadah kita hari ini, yang tertulis pada 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan.
di bawah judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan epistel pada minggu ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuliakan Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian seperti rusa yang haus. Sungaimu, hatiku pun tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal manusia, itulah yang menyertai dan memberkati hati pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di atas judul kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Demikian firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indra, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, telah beberapa minggu kita tidak dapat bertemu dan kita tidak dapat beribadah secara bersama di tengah-tengah gereja kita. Hal itu disebabkan satu suasana yang memaksa jemaat, memaksa gereja, memaksa kita, yang dinamakan virus corona. Virus corona memisahkan antara yang satu dan yang lain, komunitas yang satu dengan yang lain. Namun pada saat ini kita kembali mengikuti ibadah secara live, walaupun kita harus berada di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Karena itu izinkan kami menyampaikan, baik majelis, pendeta Bibel Pro menyampaikan selamat hari Minggu dan salam rindu untuk jemaat GKPA Seresot Batam. Ibu bapak dan anak kami Napasobulung sekolah minggu yang sangat kami kasihi, ada pepatah yang mengatakan mujur tak dapat diraih, malang
tak dapat ditolak. Itulah paribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan suasana yang kita hadapi pada saat ini. Dan bahkan dunia ini tidak menginginkan keadaan ini, baik secara pribadi, kelompok, dan begitu juga kita sebagai warga gereja. Sebab kita harus dipisahkan dari hubungan sosial kita, dan hal itu sangat menyiksa kita di beberapa minggu yang lewat, bahkan sampai saat ini, dan mungkin juga untuk beberapa hari atau minggu ke depan. Benar, kita baru saja merayakan Jumat Agung Paskah, dan di sana kita diajak, kita dipanggil untuk meyakini bahwa Yesus telah mati dan Dia bangkit. Dan bahkan sebagaimana biasanya, sekolah minggu, napasobulung remaja, kita para orang tua, misalnya sekolah minggu diadakan perlombaan mencari telur Paskah, napasobulung dengan teatrikal yang mereka tampilkan, dan jemaat keseluruhan kita bersama-sama mengadakan ibadah subuh. Kali ini suasana itu tidak dapat kita lihat dan kita rasakan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, semangat Paskah memang telah menggaungkan satu harapan, sebab Yesus memang telah bangkit. Harapan baru telah diproklamirkan. Hal itu mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada tawaran. Dan bahkan Dia telah memenangkan kematian. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan pemazmur, sebagaimana kita saksikan dari ayat Mazmur 42 ayat yang pertama sampai yang kelima ini, dia menyatakan satu pengalaman yang menekan dia, yang membuat dia bergumul atau penuh dengan kegatiran di dalam kehidupannya. Seolah-olah Allah alpa, seolah-olah Allah absen dalam kehidupannya. Allah seolah-olah meninggalkan dia dalam kehidupannya. Sehingga ia mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Itu dapat kita baca dalam ayat yang kedua. Pernyataan pemazmur ini menggambarkan ketertekanan, keterpurukan, bagaikan seekor rusa yang berada di alam yang gersang, tanah yang tandus,
Dan dia telah mencari mata air namun tidak kunjung tiba. Dalam imajinasi saya, rusa itu berjalan tanpa tujuan. Dia berjalan gontai dan sambil menyeret-nyeret kakinya. Pandangannya sayu dan penuh kekecewaan. Perasaannya gelisah dan tertekan. Itulah yang digambarkan oleh pemazmur dalam hidupnya, dalam pergumulannya. Tidak ada tempat, tidak ada orang, tidak ada kekuatan lain yang dapat memberikan jalan keluar dari pergumulannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya pemazmur menyatakan pengalamannya sangat mengharukan dengan berkata di dalam ayat yang ketiga, dia bertanya, ia curhat entah dengan siapa, dengan satu pertanyaan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Artinya dia bertanya, apakah dia pantas, apakah dia layak untuk mendekat, melihat, bertemu dengan Allah dalam pergumulannya itu. Pertanyaan pemazmur ini mau mengingatkan dan menggambarkan betapa dia menganggap Allah satu-satunya sebagai harapan dan andalan dalam hidupnya. Dan dia yakini Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup dan peduli kepadanya. Allah lah yang menolong dia dalam kehausannya. Tentu pemazmur juga mewakili kita sekalian dalam kehausan yang kita rasakan pada saat ini. Dia juga mewakili kehausan kita untuk beribadah, bersekutu di gereja kita. Dan mungkin saja banyak di antara kita menginginkan bertemu dengan temannya, kelompok kornya, punguannya, dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin ada di antara kita yang rindu bertemu dengan anaknya, bertemu dengan orang tuanya, keluarganya. Tapi saat ini, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah kita bahwa kita berada dalam posisi social distancing. Tentu suasana ini menjadikan kehidupan kita haus dan haus yang sekaligus membuat suasana kita berada dalam kegetiran dan kegelisahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, Daud juga pernah berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada air." Dan Ayub juga pernah berkata dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9, demikian firman Tuhan, "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia.
Di utara ku cari, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Yesus Kristus. Tatkala dia berjuang dalam kepahitan di kayu salib, sampai-sampai ia berkata, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Itu dapat saudara baca dalam Matius 15 ayat 34. Pernyataan Yesus itu mau mengatakan bahwa dalam kegetirannya Allah seolah-olah melupakan dan bahkan meninggalkan dia. Pengalaman itu bisa saja muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Kita merasa tidak ada jalan keluar. Kita merasa tekanan yang sedang kita hadapi itu kita tidak mampu dan tidak kuat, dan Allah seolah-olah tidak mendengarkan permohonan kita, doa kita, teriakan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Allah, namun dalam suasana kegetiran, kehausan yang kita alami saat ini, iman harus tetap menyala. Kita harus tetap berharap dan bersandar kepada Dia. Dan itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Ia mengarahkan mata imannya kepada Allah. Dia bangkit dan berharap kepada Allah dan kepada Yesus sebagai sumber air kehidupan. Kita baca dalam ayat yang kelima, disebutkan demikian. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan pesta. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman pemazmur menyala. Iman pemazmur mengharap hanya kepada Tuhan. Dan bahkan dia mengatakan, pada waktunya aku akan berlari cepat-cepat ke rumah Allah, bertemu dengan Allah dan bersorak-sorak kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memohon kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan tetap berharap kepada Allah adalah jalan satu-satunya bagi setiap orang beriman, setiap orang yang percaya. Pernyataan pemazmur ini mau mengatakan dan mengingatkan kita sekalian, agar di tengah-tengah kebisingan dunia ini, bahkan atau jika dunia ini bertanya, sebagaimana disebutkan dalam ayat keempat, di manakah Allahmu? Sama seperti orang banyak pada waktu itu berkata, di manakah Allahmu, Daud? Dan mungkin dunia ini juga bertanya kepada kita pribadi lepas pribadi. Seolah-olah dunia ini bertanya, di mana Allah kita yang kuat, di mana Allah kita yang penuh kasih. Dan bahkan mungkin corona seolah-olah mengejek kita.
Dan bahkan mungkin dia bertanya, di mana Allahmu hai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita ada dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Karena Allah Yahweh adalah Allah yang Immanuel. Dia ada di hati kita, keluarga kita, dan sama seperti kata pemazmur dalam ayat yang ke-6, mengapa engkau hai tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Allah, sebagai penutup, di suatu ketika pada hari raya Pondok Daun, Yesus pernah berkata di tengah-tengah orang Yahudi, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yesuslah sumber air kehidupan itu sendiri. Mari datanglah kepada Allah, datanglah kepada Yesus, dan beribadahlah kepadanya pada waktunya kita akan bersorak. Dan tiba waktunya Ia akan mengubahkan ratapan menjadi genderang kemenangan yang penuh sorak-sorai, yang penuh pujian kepada Dia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari amini dan imani bahwa Allah yang kita sembah, Yesus sebagai air hidup itu, akan menyempurnakan, akan memberikan kedamaian, kenyamanan dalam kehidupan kita untuk hari-hari yang akan datang. Dan itu ya, amin, dan pasti amin. Kita bernyanyi untuk memuji Tuhan. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Ya Allah, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami sebagai kesaksian, pernyataan dari seorang pemazmur Daud yang mengajak kami untuk senantiasa berserah kepada Tuhan dalam kegetiran, dalam pergumulan, persoalan yang kami hadapi pada saat-saat ini. Kami rindu Engkau Tuhan, kami haus akan air kehidupan. Berikan kami kedamaian dan kenyamanan yang hanya daripada Allah. Saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan gereja-Mu GKPA Sarasot Batam, mulai dari sekolah minggu, Naposobulung, remaja, dan seluruh jemaat Tuhan di gereja-Mu Sarasot Batam ini.
kami berdoa ya Allah. Kasihani kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, dan jauhkan kami dari kekuatan bahkan kuasa corona COVID-19. Satupun di antara jemaat Tuhan yang ada di resort ini tidak akan pernah tersentuh oleh keganasan virus corona yang sedang merajalela. Itulah harapan dan doa kami. Karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang penuh belas kasih. Berikan penghiburan melalui roh-Mu kepada anak-anak kami sekolah minggu. Anak kami Naposo Bulung, remaja, dan bahkan seluruh kami Bapa dan Ibu, agar kami tetap tegar dan berharapkannya kepada Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah kami dan seluruh stakeholder yang menangani dan berjuang demi penghapusan corona dari bumi Indonesia yang kami cintai ini. Baik Presiden kami, para menteri, begitu juga terutama para medis yang langsung berhadapan dengan para korban yang semakin hari semakin bertambah. Agar mereka Engkau lindungi satu persatu, sehingga mereka tetap kuat di dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan, masyarakat di tengah-tengah Republik Indonesia ini. Berikan roh kesehatan agar kami menjadi masyarakat yang patuh akan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami boleh menjadi pribadi yang mengikuti arahan dan aturan yang telah ditetapkan. Jikapun kami harus keluar dari rumah kami, sertai kami, sertai hidup kami. Dan biarlah seluruh anggota masyarakat dan bahkan seluruh jemaat Tuhan menerima konsekuensi dari physical distancing dan begitu juga social distancing yang memaksa kami untuk tidak bergaul, tidak bahkan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Jikapun kami harus bertemu, mari dalam kuasa-Mu, Engkau Bapa yang akan melindungi kami. Dan berikan kepada kami semangat yang terus berkobar, iman yang kokoh, sehingga kami berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan tiba waktunya kami akan kembali bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab kami percaya kuasa Allah melampaui kuasa apapun, termasuk COVID Corona yang sedang melanda hidup kami dan bahkan negeri kami pada saat ini. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat yang pertama dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan.
rahmatnya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, pengasih dan penyayang, kami puji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah memberikan berita sukacita yang daripada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kehidupan bagi kami. Kuatkanlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mewujudkan firman-Mu. Sertai dan kuatkanlah kami agar kami juga dengan sukacita ikut ambil bagian dalam memberitakan firman-Mu ke seluruh dunia, khususnya yang belum mengenal dan percaya kepadamu. Berkatilah kami dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkatilah ya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini, agar dapat kami pergunakan untuk penyebaran kerajaan. Kasihanilah kami, terimalah doa permohonan kami ini, yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat telah bersama-sama melaksanakan ibadah di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami segenap tim ibadah pagi ini menyampaikan
Selamat hari Minggu, wasi monogeniti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku pun tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.